Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khair wa tida'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah kita menyelesaikan kemarin tentang ahkamus syartiyah yang berhubungan dengan ahkamus syartiyah dan sudah menyelesaikan tentang yang berhubungan dengan mabadi'ut tasdiqat yaitu al-qadaya, dan kita akan masuk ke mabadi' yang lain yaitu ahkamul qadaya. Yang mana ahkamul qadaya ini kita hanya dua ahkam qadaya yaitu at-tanaqud wal uqus. At-tanaqud wal uqus maknanya tanaqud ini kontradiksi, uqus ini adalah sebaliknya, yang mana mempunyai hukum macam-macam. Nanti akan saya jelaskan lagi di bab-bab yang setelahnya tentang apa yang namanya murabba'il aristo. Murabba'il aristo yang mana bukan hanya ahkamul qadaya ini bukan hanya tanaqud dan uqus, tapi ada yang lainnya seperti apa namanya itu? Yang murabba itu seperti tahtan nakid, at-tabot, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan ahkam qadaya. Akan tetapi selain tanaqud wal uqus ini, hal-hal yang lainnya itu tidak terlalu dipakai. Berbeza dengan tanaqud dan uqus. Tanaqud dan uqus ini dipakai untuk banyak sekali hal, terutama untuk di qadaya-qadaya yang lain dipakai atau untuk mengetahui beberapa permasalahan yang ada di mantik. Tanaqud dan uqus ini sangat penting. Karena itu ada pembahasan yang saya kira hampir ada di semua kitab mantik di dalam bab tanaqud ini. Begitu pula bab uqus karena sangat penting sekali. Berbeda dengan bab-bab yang lain seperti at-tabot dan tahtat-tabot itu tidak sepenting at-tanaqud wal uqus. Yang mana tanaqud ini mempunyai hukum yang sangat penting, yaitu apa? Tanaqud ini, kontradiksi ini hukumnya yang paling penting. Kalau satunya benar, satunya salah, itu adalah hukum yang sangat penting sekali. Maknanya kita boleh mengetahui ini salah dengan mengetahui kebenarannya. Ini kita boleh mengetahui diri kita benar tanpa kita membuktikan diri kita benar, yaitu dengan cara kita membuktikan kesalahan lawan kita. Begitu pula kalau kita ingin membuktikan ini salah, kita cuma perlu untuk membuktikan kebenaran lawannya. Karena yang namanya tanaqud itu harus salah satu benar dan salah satu salah. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Dan kita mengetahui bahwasanya yang namanya ahkamut tanaqud yang paling penting, sudah saya katakan, ahkamut tanaqud yang paling penting ini adalah kalau satunya benar, satunya salah. Ini adalah basic di dalam ahkamut tanaqud, yang mana syarat-syarat dan hukum-hukum selain ini dipakai untuk menjelaskan dan membentangkan hukum tersebut. Syarat-syarat yang ada hanya dipakai untuk menjamin bahwasanya satu benar, satu salah itu benar-benar terjadi. Daripada ikhtilaful kam, ikhtilaful kaif, semuanya itu hanya dipakai untuk menjelaskan dan menjamin terjadinya satu benar dan satu salah. Oke, kemudian yang namanya tanaqud itu di kitab-kitab yang sebelumnya tidak ada banyak berbeza sebenarnya di dalam tanaqud di dalam kitab Tahdhibul Mantiq ini, kecuali di masalah jihad. Yang mana di kitab-kitab yang lain tanaqud ini hanya berhubungan dengan qadiyah al-basaid, maknanya qadiyah hamliyah biasa dan qadiyah syartiyah biasa. Maknanya hanya sebatas ikhtilaful kaif wal kam sahaja, ikhtilaful kaif wa kam sahaja. Berbeza dengan di kitab ini ada tambahan lagi yaitu bukan cuma ikhtilaful kaif wal kam, akan tetapi ditambahi juga ikhtilaful jihad.
ditambahi juga ikhtilaful jihad. Kemudian di dalam kitab ini akan ada jihad basaid yang baru, mungkin ada sekitar 4 atau 3, ini kita akan tengok sendiri. Muwajahat basaid yang baru yang tidak disebutkan di mabhasul muwajahat tapi disebutkan di babut tanakut. Kenapa? Ada khilaf kenapa tidak disebutkan. Ada yang mengatakan bahwasanya muwajahat ini yang ada di tanakut dan tidak ada di babul muwajahat yang asli tidak terlalu famous. Karena maknanya tidak terlalu famous ini maknanya Manatikoh tidak terlalu membahas muwajahat ini, dan mungkin mereka tidak terlalu memakai muwajahat ini, karena itu tidak disebutkan di babul muwajahat yang 15 itu, yang ada murakabat 7, yang basaid 8, itu disebutkan hanya yang famous saja. Makna famous adalah sering terjadi muzakarah di situ. Akan tapi yang disebutkan di babul ukus dan babul tanakut itu tidak famous. Karena itu disebutkan di babul tanakut hanya untuk mengetahui nakoid muwajahat yang ada di babul muwajahat. Dia bukan muwajahat asli. Maknanya bukan muwajahat asli yang dibahas ayat qa'u katsiran fil mubahatsat bainal manatiq. Akan tetapi muwajahat yang ada di tanakut beberapa yang baru seperti al-hiniyah, al-mumkinah wal hiniyah mutlaqah ini ada beberapa, hiniyah mutlaqah dan hiniyah mumkinah waqtiyah mutlaqah dan muntashirah al-mutlaqah. Muntashirah al-mumkinah muntashirah al-mutlaqah ini hanya disebutkan untuk bagaimana kita mengetahui naqaid muwajahat yang ada di babil muwajahat. Yakni apa ya, saya tengok ya. Zikirnya itu arodon, yakni tetap usulul muwajahat 15 itu. Bahkan di antara 15 itu usulnya hanya 3. Ada dorurah, satunya lagi itlaq, satunya lagi imkan. Sebenarnya kalau kita tengok di kitab-kitab yang lebih simpel lagi, akan kembali lagi. Bahkan akan kembali lagi kedua, ad-doruriyah wala doruriyah. Akan kembali ke situ. Kan tapi dibentangkan, dan di antara pembentangan itu yang sering yaqaul mubahatsah terjadi muzakarah antara manatikoh hanya 15. Selain 15 ini hanya untuk memahami 15 ini. Hanya untuk memahami 15 ini. Kemudian mabhasut tanakut ini termasuk mabahis yang wadihah. Dia jelas, dia tidak semacam ukus, berbeza dengan ukus. Ukus ini dia sedikit pelik sedikit. Dia sedikit penat karena itu dia disebutkan setelah tanakut. Kenapa? Karena untuk memahami ukus yang nadori diperlukan sesuatu yang badihi, yaitu tanakut. Karena itu tanakut ini termasuk abwab al-badihiyah. Berbeza dengan ukus, dia nadoriyah. Dan untuk mengetahui ukus kita memerlukan apa? Tanakut. Karena kita memerlukan tanakut untuk mengetahui beberapa sehatul ukus, beberapa kebenaran khusus ukus yang akan kita pelajari di bab yang akan datang. Kita memerlukan tanakut karena nanti di ukus ini kita memerlukan burhanul khuluf, burhanul aqs, dan burhanul furud, dan semuanya itu ada andil sedikit atau banyak di dalam babut tanakut. Kalau kita mempelajari babul ukus dahulu bukan babut tanakut, akhirnya kita tidak akan mengetahui ba'dul qadaya al-mabniyah ala tanakut. Karena itu dikedepankan babut tanakut ini daripada babul ukus, agar apa yang kita ketahui di babut tanakut boleh kita gunakan untuk mengetahui ukus. Ala-anna di atas itu bahwasanya mabhasut tanakut ini badi dan mabhasul ukus apa? Nadori. Mabhasul ukus nadori. Karena itu yang badihi harus lebih dikedepankan daripada nadori. Oke. Kemudian sebelum kita mulai ada beberapa pengetahuan yang mujmal yang harus kita ketahui agar kita masuk ke bab ini lebih selise, lebih smooth, mudah daripada tidak ada yang namanya pakai Zoom. Babut tanakut ini yang kita ketahui di bab-bab sebelumnya, di kitab-kitab sebelumnya, itu adalah sebuah perlawanan kontradiksi antara dua qadiyah. Dia bukan dua mufrad, karena tidak ada tanakut antara dua mufrad di babul mantiq.
kalaupun ada tanakut antara Zaidun dan la Zaidun, itu bukan tanakut mantiki, tapi tanakut lughawi. Tanakut lughawi saja, tapi tanakut antara Zaidun dan la Zaidun itu bukan tanakut yang dibahas di babul mantik. Akan tetapi itu hanya tanakut secara lugha saja. Yang mantik mungkin hanya memakai itu di dalam beberapa masalah saja. Bukan ya ini Zaidun wala Zaidun walaupun dipakai di dalam beberapa masalah seperti masalah mani'atul khulu yang kemarin, hajar kadibnya la hajar. Akan tetapi itu bukan usul hasil mantik, cuma disebutkan di dalam mantik ini secara aradun saja, bukan secara qasdan, usulan, bukan semacam itu. Kemudian selama dia itu qadiyah, dia bukan mufrad, dia itu adalah qadiyah. Dan kita tahu qadiyah itu ada yang qadiyah syakhsiyah, ada yang qadiyah mahsurah. Yang mana qadiyah syakhsiyah itu adalah qadiyah yang tidak ada surnya dan maudhu'nya itu syakhsun muayyan, contohnya Zaidun katib. Nah, ketika ada qadiyah syakhsiyah, maka tanakutnya hanya perbezaan positif dan negatif saja. Zaidun katib, apa nakitnya? Zaidun laisa bikatib. Maknanya kalau Zaidun katib itu benar, Zaidun laisa bikatib itu salah, maknanya bohong. Berbeza dengan qadiyah yang ada surnya. Maknanya qadiyah mahsurah ini qadiyah yang maudhu'nya ini kulli, sawaun dia itu ada surnya atau tak ada surnya, muhmalah. Karena muhmalah itu sama dengan dia itu juz'iyah. Selama qadiyah itu maudhu'nya itu mempunyai afrod muta'addidah, maka tanakutnya itu bukan cuma dengan ikhtilaf positif dan negatif saja, akan tetapi kena ikhtilaf di dalam sur. Kalau dia itu kullu insanin katibun, nakibnya harus la syai'a minal insan bikatibin. Kalau ini ba'dul insan katibun, nakibnya harus bukan la syai'a, ba'dul insan laisa bikatibin. Kalau sini ba'dul insan katibun, nakibnya harus la syai'a minal insan bikatibin. Tengok, bukan cuma nakoidnya itu hanya dengan kalau jenis positif ini negatif, bukan itu. Akan tetapi ini juga harus ada tanakut. Ini juga harus ada tanakut. Kalau ini kulliyah mujabah, di sini harus juz'iyah salibah. Kalau sini juz'iyah mujabah, sini harus kulliyah salibah. Maknanya nakidnya kulliyah mujabah, dia itu juz'iyah salibah. Nakidnya juz'iyah salibah, dia kulliyah mujabah, semacam itu. Nakidnya juz'iyah mujabah, kulliyah salibah. Nakidnya kulliyah salibah, juz'iyah mujabah. Ini adalah nakoid di dalam qadiyah yang mutlaqah anil jihad. Tidak ada jihadnya. Berbeza dengan qadiyah yang muwajjahat, yang itu ada pembahasan baru yang akan kita baca di sini. Oke. Kemudian sudah saya katakan di kitab-kitab sebelumnya bahwasanya syarat daripada terjadinya tanakut itu, terjadinya kontradiksi itu antara maudhu dan mahmul di dalam qadiyah asliyah wa naqiduha, dalam qadiyah yang asli, dan kontradiksinya harus sama maudhu, sama mahmul, dan sama nisbah. Kalau maudhunya tidak sama dan mahmulnya tidak sama, walaupun kaifnya dan negatif dan kamnya itu berbeza, tidak akan terjadi kontradiksi, karena tidak akan terjadi satu yang benar, satunya salah. Dan sudah sering saya jelaskan, Allah dakhilul alam
wa Allah kharijul alam. Itu bukan tanakut, karena antara mahmul keduanya itu tidak sama, satunya dakhilul alam, satunya kharijul alam. Jadi apa yang dikatakan oleh Wahabi dibilang Allah dakhilul alam, Allah kharijul alam. Tengok, Wahabi cakap bahwasanya ini adalah tanakut, dan itu tidak benar. Karena kenapa? Yang namanya tanakut maudhunya harus sama, ini maudhunya sama, dan mahmulnya harus sama. Macam mana nak sama? Ini loh mahmulnya atau khobarnya antara yang pertama dan yang kedua tidak sama. Ketika khobarnya itu tidak sama, hal ini tidak bisa dijadikan tanakut. Yang namanya tanakut antara dua qadhiyah itu harus sama semua. Sama semua, ada yang cakap 8, ada yang cakap 2, ada yang cakap 1. Yang akan kita baca semua maknanya ada hal yang harus sama dan ada hal yang harus berbeza. Yang berbeza adalah kam, kaif, dan jihad. 3 hal ini harus berbeza. Selain 3 hal ini semua harus sama. Agar kenapa? Agar satu salah satu benar itu bisa terjadi. Kalau hal itu tidak terpenuhi, maka salah dan benar antara dua qadhiyah ini tidak akan terjadi. Itulah mabhasut tanakut secara mujmal, apa yang akan kita bahas di mabhasut tanakut. Oke, sila dibaca Ustaz Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fit tanaqud wa huwa haqiqun bit taqdim 'ala sa'iril ahkam. Faslun fit tanaqud wa huwa haqiqun bit taqdim. Yang mana faslut tanaqud itu haqiqun bit taqdim. Dia berhak, dia mempunyai hak untuk dikedepankan daripada seluruh ahkamul qadhaya yang lain. Kenapa? Karena ada beberapa barawin, terutama yang berkaitan dengan akes, yaitu burhanul khuluf akan yatawaqqaf alaihi. Tengok Dasuki, illatun liqaulihi huwa haqiq wal murad bil ghair al aksul mustawi wa aksun nakid bi qismaihi wa wajhut tanaqud ma yakfi anna min jumlatil adillah allati yustadalu biha ala sihhatil aqs dalilul khuluf. Karena kenapa? Beberapa dalil yang akan dipakai untuk membuktikan kebenaran akes adalah dalilul khuluf. Apa itu dalilul khuluf? Isbatul matlub bi ibtalin nakirihi. Untuk membuktikan sesuatu itu benar, kita tidak perlu membuktikan kebenarannya, tapi dengan cara membatalkan lawannya. Karena yang namanya tanakut, kalau lawannya batal, pasti dianya benar, pasti dianya itu benar. Wa bi an yuqala law lam yasduk hadzal akas la sadaqa naqiduhu fasaral akas mutawaqqifan ala ma'rifatin naqid. Dengan cara dalil khuluf itu, kalau akas ini tak benar, maka yang benar adalah nakidnya, adalah kontradiksinya. Karena kontradiksi itu saya ulangi berkali-kali, karena ini adalah hal yang sangat penting di dalam mantik. Yang namanya tanakut, kalau qadhiyah ini benar, nakidnya pasti salah. Kalau nakidnya benar, aslinya pasti salah. Untuk membuktikan kebenaran sesuatu, kita tidak perlu untuk membuktikan kebenarannya. Akan tetapi kita cuma perlu membuktikan kesalahan lawannya. Kesalahan lawannya. Wa huwa haqiqun bitaqdim ala sa'iril ahkam litawaqqufi ghairihi alaihi falida qaddamahu alaihi wa qala fi ta'rifihi. Aywa wa qala fi ta'rifihi at-tanaqudu ikhtilafu qadiyatain kharaja ikhtilafu mufradain wa mufradun. At-tanaqud adalah ikhtilafu qadiyatain. Yang namanya tanaqud adalah perbedaan dua qadiyah. Dua qadiyah di sini, makna qadiyah adalah jumlah khobariyah, mubtada dan khobar atau fi'il dan fa'il. Selama dia itu jumlah khobariyah, maka dia harus jumlah khobariyah. Selain jumlah khobariyah, selain qadiyah, tidak akan mungkin terjadi tanakut. Walaupun terjadi tanakut secara lughah, tapi itu bukan tanakut yang dibahas oleh manatiqah. Suf tengok. Wa amma ma akhrajahu min ikhtilafil mufradaini fa huwa tanakutun lughawi Dasuki. Maknanya Zaidun wala Zaidun, walaupun di situ ada sebuah tanakut, akan tetapi tanakut antara Zaidun wala Zaidun bukan tanakut yang dibahas oleh para manatiqah. Akan tetapi itu adalah tanakut yang dibahas oleh para lughawi sahaja. Kharaja ikhtilafu mufradaini, maka keluar daripada ikhtilafu qadiyatain di sini adalah ikhtilafu mufradain. Karena ikhtilafu mufradain walaupun dia itu tanakut, tapi bukan tanakut yang dibahas oleh para
para manatikoh. Ayo. Wa mufradun wa qadiyatun. Wa mufrad wa qadiyah. Begitu pula ikhtilaf antara Zaidun wa Zaidun qaim atau Zaidun laisa qaim, walaupun di situ mungkin ada tanakut, akan tetapi bukan tanakut yang dibahas oleh para manatikoh, karena tanakut yang dibahas oleh manatikoh harus dua qadiyah. Summal ikhtilaf. ثم الاختلاف قد يكون بحيث يلزم لذاته من صدق كل من القضيتين كذب الآخر الأخرى ومن كذب كل صدق الأخرى وقد yakunu kadzalik. Maknanya ikhtilaf antara dua qadiyah ini mungkin boleh jadi menyebabkan salah satunya salah dan salah satunya benar, mungkin tidak menyebabkan seperti itu. Maknanya ikhtilaful qadiyatain ini lebih umum daripada ikhtilaf al-mujib lit tanakut dan ikhtilaf ghairul mujib lit tanakut. Yang mana di dalam kitab ini musannaf yakni Sa'duddin Tiftazani tidak mengatakan ma'akhtilafil kam wal jihah wal kada. Kenapa? Karena cukup dengan mengatakan sebuah ikhtilaf antara dua qadiyah yang menyebabkan salah satunya benar dan salah satunya salah. Cukup dengan mengatakan seperti itu, maka akan menjadikan ikhtilaful jihah wal kam wal kaif lazimun ada. Karena tidak akan mungkin terjadi salah satunya benar dan salah satunya salah kecuali ikhtilaf di dalam tiga hal ini terjadi dan ittihad dan sepakat dengan hal-hal yang lain terjadi. Maknanya inti daripada tanakut adalah perbezaan dua qadiyah yang menyebabkan salah satunya benar dan salah satunya salah. Syarat-syarat selain itu hanya untuk menjamin garanti hal ini terjadi. Tengok. Ayo. Wa biqawlihi bihaitsu yalzamu lidatihi ay lidati al-ikhtilaf min sidqi kullin min al-qadiyatain kadhibul akhar wa bil akas. Maknanya kalau perbezaan itu menyebabkan lidatihi, perbedaan itu menyebabkan lidatil ikhtilaf, bukan li syai'in akhar. Bukan li syai'in akhar, lidatihi. Lidatihi di sini bukan li afrodihi, tapi nanti lidatihi li afrodihi itu hanya di babul apa? Muwajjahat saja di babil muwajjahat. Lidatil ikhtilaf min sidqi kullin minal qadiyataini kadhibul ukhra. Kalau salah satunya benar, yang lain akan salah, dan sebaliknya. Ayo, kan di kitab-kitab yang disebutkan harus ikhtilaful qadiyataini bil jihadi wal kam wa kada. Itu hanya pembentangan bihaitsu yalzam lidatihi sidqu kullin wa kadhibil ukhra. Dan itu juga dilakukan oleh para ashabul khawasi. Ikhtilafu qadiyataini ay bil ijabi wa salab wa lam yuqayyidil musannaf bidzalika li anna qawluhu bihaitsu yalzamu yufidu. Karena kata-kata musannaf bihaitsu yalzamu min sidqi kullin kadhibul ukhra yufidul ikhtilaf bis salab wal ijab ay bil kaifi wal kammi wal jihad. Wa kharajal ikhtilaf bi ghairihi kal ikhtilaf bil hasri wal ihmali wal uduri wat tahsil fala yusamma tanaqudun istilahan. Karena al ikhtilaf bil hasr wal ihmal wal udur walaupun berbeza, akan tetapi berbeza antara dua qadiyah, dia tidak dikatakan tanakut istilahan menurut istilahnya para manatikoh. Itu mungkin dinamakan apa? Itu bukan urusan manatikoh, urusan ilmu-ilmu yang lain. Tengok Syarnubi nomor 1, qauluhu li anna qaulahu ila akhirih hadha huwa ra'yul musannif fi syarhil asal. Katanya Syarnubi, inilah pendapat Sa'duddin tanpa menyebutkan al-ijab wa salab di dalam ta'rifut tanakut di dalam syarhur risalah lil katibi. Aywa. Falau hudifa hadzal qaid min ta'rifihi, aywa. Falida hadafa hadzal qaida min ta'rifihi. أيوة هو مع ذكر الأصل له ولكن يقال له أن قوله بحيث إلى آخره يفيد أيضا أن يكون الاختلاف بين القضيتين. Maknanya ma'al asal, makna al asal itu Risalah Syamsiyah menyebutkan
bihaisu quyut ini disebutkan juga, tapi Sa'duddin tidak menyebutkannya. Kenapa? Karena kata-kata bihaisu yalzamu yufidu hada. Yufidu hada. Ayo. فلا داعي لذكر قضيتين كما لا داعي لذكر الإيجاب والسلب وكون بعض الفصول يغني عن البعض لا يسوغ الحذف للتعاريف. Syarnubi nak cakap, kalau memang seperti itu bahwasanya al-ijab wa salab itu tidak diperlukan, begitu pula kata-kata qadiyat yang tidak diperlukan. Kenapa tidak cakap al-ikhtilaf bihaisu yalzamu min sidqi kullin kadzibul ukhra? Kenapa Anda cakap ikhtilafu qadiyatain? Terus kata-kata qadiyatain itu juga sebenarnya kalau yalzamu min dadihi kadzibul ukhra, sidqu kullin kadzibul ukhra, itu tidak akan terjadi kecuali dalam qadiyatain. Terus kenapa qadiyatain Anda sebutkan? Oh, karena saya mau saja loh. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Karena ilah Anda bahwasanya bihaisu yalzam itu yugni anil ijab wa salab. Kalau memang yugni anil ijab wa salab, mestinya yugni juga anil qadiyatain. Tapi kenapa Anda sebutkan qadiyatain, tidak menyebutkan ijab wa salab? Ayo. فكان ينبغي اتباع الأصل لذكر هذا القيد لإخراج نحو العدول والتحصيل وإلا فلا تخرج إلا بقيد بحيث إلى آخره. Maka ya seharusnya ya saat itu mengatakan bikhtilafil ijab wa salab, bukan apa, bukan maknanya, bukan untuk menjelaskan hakikatul tanakut, tapi untuk mengeluarkan bahwasanya tanakut itu tidak terjadi cuma dengan ikhtilaf fil udul wa tahsil saja, zaidun wala zaidun, tidak terjadi dengan itu, tapi harus dengan qadiyah, dengan qadiyatain yang berbeza antara ijab was salab. Karena al udul wa tahsil bukan ijab was salab, yang mana ijab was salab itu adalah nafyu yang terjadi di dalam nisbah ijab udul wa tahsil, bukan itu, akan tapi masuk ke dalam maudhu atau masuk ke dalam mahmul, seperti apa yang sudah saya jelaskan di mabasil udul wa tahsil. Ada ya nih Syarnubi itu hatta kalimat itu dipermasalahkan oleh Syarnubi. Oke. Ya Syarnubi boleh cakap macam itu karena tak pernah bertemu saat. Tak pernah bertemu saat. Cakap apa Syarnubi? Ini apa ini? Tata itu salah, itu saya salah ketik saja. Salah bukan saya ini. Khata'un nusakh bilang, khata'un nusakh. Subhanallah, ada beberapa orang itu, beberapa ulama itu apa yang saya tengok ya? Syakhsiyatuhu qawiyah. Macam Ibn Hajar Al-Haytami Shahihut Tuhfah, syakhsiyatuhu qawiyah. Bayangkan semua hawasyid Tuhfah dibuat setelah Ibn Hajar mati. Padahal mereka ketika Ibn Hajar hidup, mereka masih ada. Dan tolibul ilm, tapi mereka tak berani karena takut sama Ibn Hajar, karena mereka tahu apapun yang mereka rot, Ibn Hajar boleh jawab itu. Tunggu mati dulu. Dari Ibn Hajar mati dulu kita karena kalau ada orang ini cahaya kita tak tampak, ini terlalu apa? Terlalu terang. Ayo. وبالعكس خرج الاختلاف الذي لا يلزم منه ذلك فإنه لا يجب تحقق التناقض كالاختلاف الذي بين قولنا زيد ساكن. Kharaja dan keluar daripada definisi itu perbezaan antara dua qadiyah yang tidak merealisasikan kontradiksi, walaupun perbezaan antara dua qadiyah seperti zaidun sakin wa zaidun laisa bi mutaharrik, karena belum tentu zaidun sakin ini benar, zaidun laisa bi mutaharrik ini salah. Mungkin saja dua-duanya benar, dua-duanya salah. Tanakut tak boleh macam itu. Tanakut itu harus salah satu benar, salah satu salah. Tak boleh dua-duanya benar atau dua-duanya salah, karena zaidun sakin dan zaidun laisa bi mutaharrik itu sama maknanya. Maknanya kalau zaidun bergerak, dua-duanya salah. Zaidun diam, dua-duanya betul. Ayo. فإنه لا يجب تحقق التناقض لصدق كل من القضيتين. Lisidqi kullin, karena dua qadiyah itu tidak menjadikan tanakut, karena dua-dua qadiyah ini semuanya benar. Nah, ayo.
وكالاختلاف الذي بين قومنا زيد إنسان زيد ليس بناطق. Dan begitu pula perbedaan antara perkataan kami Zaidun insan, Zaidun laisa binatikin. Sebenarnya itu dua-duanya boleh benar. Dua-duanya boleh benar dan dua-duanya boleh salah. Karena Zaidun laisa binatikin walaupun dia itu ikhtilaful qadiyah kan, tetapi natik itu fi kuwatil insan. Karena natik dan insan ini mutasawin, maknanya walaupun mafhumnya berbeza, karena natik ini syai'un dunutuk, dia bukan harus hayawan, tapi syai'un dunutuk, sesuatu yang mempunyai sifat berpikir walaupun bukan hayawan. Akan tetapi afrodnya natik sama dengan afrodnya insan. Maknanya ikhtilaf di sini bukan lidzatil qadiyah dan akan tetapi karena natik fi kuwati insan, bal biwasitati lalid fa innahu wa in lazima min sidqi kullin kadibul ukhra. Zaidun insan Zaidun laisa binatikin. Tengok, walaupun Zaidun insan Zaidun laisa binatikin adalah qadiyah syakhsiyah, dan qadiyah syakhsiyah tanakutnya hanya dengan ikhtilaful kam saja, ikhtilaful gaib saja. Maknanya Zaidun insan wa Zaidun laisa binatikin, salah satunya boleh benar, salah satunya salah. Mungkin tadi tersilap sedikit saya cakap dua-duanya boleh benar kan? Tak, ini kan qadiyah syakhsiyah. Dan ini sodik Zaidun laisa bi insan, Zaidun laisa binatik. Kalau salah satunya benar, salah satunya salah. Kalau Zaidun insan benar, Zaidun laisa binatik pasti salah. Begitu pula sebaliknya. Macam mana Zaidun laisa bi insan? Iya, karena saya punya kucing namanya Zaid. Maknanya kalau ini salah, Zaidun laisa binatik pasti benar. Akan tetapi bukan lidzatil ikhtilaf. Karena kenapa? Natik dan insan ini, dia ini adalah mahmul ke Zaid, dan mana di dalam tanakut mahmulnya harus sama. Ini berbeza. Tapi kenapa ketika dia berbeza kok hakikatut tanakut boleh terjadi di sini? Bukan lidzatil ikhtilaf, akan tetapi karena natik walaupun mafhumnya berbeza tapi afrodnya sama. Karena ijabu ihdahuma, karena ketika Anda cakap Zaidun insan sama Anda cakap Zaidun natik. Fi quwwati ijabil ukhra wa salbu ihdahuma fi quwwati salbil ukhra, karena antara Zaidun dan natik semuanya mutasawin walaupun mahmulnya berbeza, tapi di sini boleh terjadi tanakut karena Zaidun dan natik adalah mutasawi. Itulah maknanya fi quwwati ukhra, yakni salbu ihdahuma fi quwwati salbil ukhra wa ijab ihdahuma fi quwwati ijab ukhra. Walaupun bukan bil fi'il ijabul ukhra, la fi quwwah, karena mafhumnya berbeza. Kalau mafhumnya berbeza, kita tidak boleh cakap yaitu adalah bil fi'il ihdahuma, tapi fi quwwati ihdahuma. Silakan. وكالاختلاف الذي بين الموجبة والسالبة الكليتين wal juz'iyataini. Contohnya nahwu qaulina kullu insanin hayawan wala syai'a minal insan bihayawan. Maknanya boleh jadi kullu syai'in hayawan wa kullu syai'in laisa bihayawan. Apa kullu insanin hayawan wala syai'a minal insani bihayawan. Itu adalah ikhtilaf binal qadiyat, dan akan tetapi la yujibu kullun sidqu kullin kadibul ukhra, karena dua-duanya boleh jadi benar dan boleh jadi salah. Itu pula juz'iyatnya ini boleh benar semua. Satu saja madah yang boleh saya buktikan tasdukul juz'iyatain, maka kaidah tanakut antara dua juz'iyah ini boleh hancur semua. Ayo. Wa ba'dul insani hayawanun wa ba'dul insani laysa bihayawan. فإنه وإن لزم منه ذلك لكن لا لذات الاختلاف بل لخصوص المادة. شوف tengok, ba'dul insan hayawan wa ba'dul insan. Shuf tengok, kullu insanin hayawan wa la syai'a minal insan bihayawan. Kalau kullu insan hayawan ini benar, la syai'a minal insan bihayawan pasti salah. Ba'dul insan hayawan benar, ba'dul insan laisa bihayawan salah. Loh, maknanya satu benar satu salah. Akan tetapi di sini tidak ada ikhtilaf kam.
Karena satunya la syai'a, satunya lagi kul. Semuanya sama-sama kuliah, semuanya sama-sama juz'iyah. Walaupun juz'iyahnya dan kuliahnya itu sama, akan tetapi terjadi ahkamut tanakut sidqu kullin kadibul ukhra. Maknanya kalau satunya benar, lainnya salah. Bukan karena di sini ada tanakut, akan tetapi karena ada sebuah eksiden ittifaqiyah li khususil mawad, karena madah ini saja. Karena madah ini saja. Kalau memang ini adalah kaidah tanakut, maka di semua contoh pun boleh seperti itu, akan tapi tidak di semua contoh. Ada beberapa contoh yang tanakut bainal juz'iyatain dan bainal kulliyatain, ini antara dua juz'iyah dan dua kulliyah tidak terjadi. Selama tidak terjadi, maka kaidah tanakut di sini tidak boleh terjadi. Ayo. ولو كان لذات الاختلاف لزم تحقق التناقض في كل كليتين أو جزئيتين. Walaysa kadhalik. Walaysa kadhalik. Karena ada beberapa tanakut baina juz'iyatain, suf kullu insanin hayawan laisa kullu kitabin mufidan la tanaqutu baina. Suf tengok. Kullu insanin hayawan la syai'a min kitab mufid. Walaupun antara dua kuliah tapi tidak terjadi. Ayo. Sof tengok hasyiah. Li'annahu yaridu kullu hayawanin insan wala syai'a minal hayawan bi insan. Sof tengok. Dua-duanya qadiyah kuliah tapi dua-duanya salah. Maknanya bukan satunya benar, satunya salah. Wa ba'dul hayawan insan wa ba'dul hayawan laisa insan. Di sini qadiyah juz'iyatan, akan tetapi dua-duanya benar, bukan satu salah satu benar. Maknanya tanakut fi kullil juz'iyatain wa fi kulli kulliyatain tidak boleh menjadi kaidah yang mutarid. Ayo. وخرج ما عدا التناقض عن التعريف وانطبق عليه maka dengan ta'rif ini selain tanakut itu tanakut yang mustalah alaihi keluar, dan hanya untuk ta'rif ini hanya boleh untuk tanakut ini menjelaskan bahwasanya definisinya saat ini jami' mani saja. Ayo. ثم بين الاختلاف المعتبر في تحقق التناقض فقال ولا بد في التناقض من الاختلاف أي اختلاف القضيتين في كيف. Maknanya kemudian musannaf itu menjelaskan bahwasanya harus berbeza tanakut itu di beberapa hal, yaitu berbeza di tiga hal, yaitu al-kaif wal kam wal jihad. Ayo. أي الإيجاب والسلب وفي الكم أي الكلية والجزئية وفي الجهة أي الضرورة والإمكان. Maknanya harus berbeza dua qadiyah itu fil kaif. Kalau satunya ijab, satunya harus salaf. Kalau satunya kuliah, satunya harus juz'iyah. Begitu pula di dalam jihah. Kalau satunya daruriyah, satunya harus imkan. Kalau satunya dawam, satunya harus ditelakkan alama sayubayin dan selainnya daripada jihad. Dan Syarhubi di sini mengatakan bahwasanya ikhtilaful qadiyataini fil jihadi wal kammi wal kaif itu bukan min haqiqatit tanakut, tapi min syurut al muhaqqiqah lit tanakut. Syurut al muhaqqiqah lit tanakut. Karena dia bukan dari hakikat tanakut, itu hanya sebagai takrib untuk mubtadi. Takrib untuk mubtadi. Begitu pula selama dia itu untuk takrib, nanti akan ada yang disebutkan kan harus berbeza dalam tiga hal ini, dan nanti akan ada harus sama di dalam 8 hal yang disebutkan oleh para mutaqaddimin. Mutaqaddimin itu bukan hanya 8 hal, akan tetapi 8 hal yang disebutkan oleh para mutaqaddimin, yang mana antara dua qadiyah itu harus sepakat. Itu bukan hanya 8 hal ini, tapi 8 hal ini adalah 8 hal yang sering muta'alim ini salah dalam hal ini. Karena itu disebutkan untuk takrib para muta'alim, bukan maknanya al-hasr. Karena itu Syarnubi mengatakan al-khilaf antara mutaqaddimin wal mutaakhirin khilafun lafzi saja, bukan khilaf hakiki, yang mana mutaakhirin bukan 8 tapi cuma 2, bahkan ada yang cuma 1. Ada yang cuma 1. Baca wa qaulul musannif wala budda. Wa qaulul musannif wala budda ila akhiri i'lam anna ta'rif al-musannif lit-tanaqud yaqtadi al-ikhtilafa fi hadhihi al-asya' ats-tsalatsa. Ketahuilah bahwasanya definisi musannaf untuk tanakut itu menyebabkan perbedaan antara dua qadiyah itu di 3 hal ini, dan
sepakatnya selain 3 hal ini. Fahiya laisat syurutan lahu kama qala idlau kana syurutan la tahaqqaqatil mahiyah biduniha. Menurut Syarnubi bahwasanya 3 hal ini bukan syurut, mungkin saya tersilap. 3 hal ini bukan syurut, karena yang namanya syurut itu bukan masuk di dalam dimnul mahiyah. Yang namanya syurut itu harus terjadi sebelum mahiyah, tapi 3 hal ini termasuk min haqiqatit tanakut. Fa inna syarta kharijun anil mahiyah wa talibatilun. Aywa. Wahina idin fadzakaraha idaha wa Wahina idin fadzikruha idahun wa takribun lil muta'allim hatta la yaqa'u fil khata'. Maknanya kata-kata al-ikhtilaf fil kaif wal kam wal jihah ini walaupun tidak disebutkan, itu sudah mafhum daripada apa namanya? Sudah mafhum daripada ta'rif tadi itu, karena tidak mungkin satunya benar satunya salah kecuali berbeza di dalam 3 hal ini. Terus kenapa disebutkan idohan lil muta'alim? Karena orang-orang semacam kita yang masih awal-awal belajar mantik ini tidak akan paham bagaimana cara yalzam sidqu kullin kadibul ukhra kecuali dijelaskan antara 2 qadiyah itu harus berbeza 3 hal ini. Saya sebutkan lagi, saya tadi awal tersilap bahwasanya 3 ini bukan syurut akan tetapi min mahiyat tanakut. Fayudhannu anna mujarrad al-ikhtilaf baina qadiyataini kafin fi tahaqquqit tanakut. Fayadun anal muta'alim akan berpikir bahwasanya ayu ikhtilaf cukup untuk menjadikan apa? Untuk menjadikan tanakut. Tidak semua ikhtilaf, tapi ikhtilaf hanya di dalam 3 hal ini. Wabima dzakarna, dan dengan apa yang kami sebutkan tadi ini yang dafiul i'tirad ala qudama. Karena yang namanya nanti akan ada kedap lagi bahwasanya qudama itu 3 berbeza, 8 sama. Kenapa harus 8? Lebih daripada 8. Tidak, 8 itu adalah hal-hal yang sering terjadi di kesalahan. Karena itu disebutkan untuk agar tak terjadi kesalahan. Sebenarnya bukan 8 ini saja. Yang dafiul i'tirad alal qudama fi hasrihimul intihad fi tamaniyah. Fa innahum yabghuna tamtsil wa takrib. Mereka cuma ingin misal saja. Wal munaqashatu fil misal laisa min dabil muhaqqiqin. Wa bidzalika ya'udul khilaf bainahum wa bainal mutaakhirin laftiyah. Dengan tafsir ini, dengan taujih ini, maka khilaf antara mutaqaddimin dan mutaakhirin hanya sebatas khilaf lafzi saja. Macam mana? Yang ittifaq tu termasuk hakikat juga tak? Apa? Ittifaq fi taman itu min haqiqatit tanakut. Maknanya tanakut tidak akan terjadi kecuali dengan ittifaq dengan ini, seperti ikhtilaf dengan 3 itu ittifaq di hal-hal yang ini. Akan tetapi kalau memang itu minal haqiqat bihaitsu yalzam min sidqi kullin kadibul ukhra, untuk apa disebutkan? Yang mana ittifaqnya tidak harus di 8, tapi lebih daripada 8. Tapi kenapa Anda sebutkan hanya 8? Hanya untuk takrib saja. Ini hanya misal-misal yang jelas untuk Anda dan yang sering terjadi pada diri Anda ketika berbeza di dalam 2 qadiyah. Ketika Anda salah di dalam menghukumi tanakut, biasanya kesalahan itu di 8 hal ini. Saya sebutkan agar sering terjadi saja sebenarnya, bukan masalah ini hanya 8 ini. Wadah? Oke. Wa fil kam wal jiha wal kulliyah ay ad-darurah wal imkan wad dawam wal itlaq wa ghairuha minal jihad. Fal qadiyataini in kanata syakhsiyatain aywa. Fal qadiyatani in kanata syakhsiyatain. Maka qadiyah itu kalau dia itu 2-nya qadiyah syakhsiyah, Zaidun alimun, maka cuma dengan ikhtilaful kaif saja. Zaidun alimun, nakidnya Zaidun laisa bi alimin. Aywa. Wa in kanata mahsuratain. Shuf tengok, wa in kanat syakhsiyataini fala budda minal ikhtilaf fil kaifi faqat. Tapi kalau dia itu mahsuraten, ada surnya, maka selain kaif harus dengan sur, Aywa. Wa in kanata mahsuratain fala budda ma'a dhalika min al-ikhtilaf fil kam bi sidqil juz'iyatain wa kadhbil kulliyatain. Tadi itu karena kenapa harus ikhtilaf di dalam sur juga, karena kulliyataini boleh jadi berbohong kalau maudhu'nya lebih umum daripada mahmulnya.
kullu hayawanin insan. Mana yang lebih umum, hayawan apa insan? Kullu hayawan insan, salah apa tak? Salah kan? Oke, lawannya harus benar. La syai'a minal hayawan bi insan. Salah apa tak? Hah? Salah. Maknanya kalau memang itu ada tanakut, kalau satunya salah, satunya harus benar. Tapi kullu hayawanin insan wala syai'a minal hayawani insan, semuanya salah, maka tidak boleh terjadi tanakut. Wasid kul juz'iyatain, di dalam madah yang mana maudhu'nya lebih khusus daripada apa? Maaf, maudhu'nya lebih umum daripada mahmul. Ba'dul hayawan insan, benar tak? Ba'dul hayawan insan, benar. Ba'dul hayawan laisa bi insan, benar tak? Benar. Maknanya ketika muskilah memang kalau maudhu'nya lebih umum daripada mahmul, yakdzibul kulliyataini wa yasdukul juz'iyataini. Lisidqil juz'iyataini fi wa kadhibil kulliyataini fi kulli madatin yakunul mawdu fiha a'ammu minal mahmul. Ayo. Wa in kanata muwajjahataini fala budda ma'a dhalika min al-ikhtilaf fil jihah. Karena kalau ditambahi qadiyah ini qadiyah muwajjahah, maka selain ikhtilaful kam wal kaif harus ada ikhtilaful jihah. Kenapa? Karena ada lisidqil mumkinataini wa kadhibud daruriyataini fi madatil imkan. Karena apa? Sidqil mumkinataini ay al mumkinah al khossah. Di sini ditakrifkan lisidqil mumkinataini ay al khossah. Al khossah. Ada tadi takrifnya kemana? Di sini sidqi kain bil imkanil am ba'dul insan laisa bikatibin bil imkanil am. Yang lebih jelas bil imkanil khossah. Sufting. Ba'dul insan laisa bikatibin bil imkanil khossah. Wala syai'a minal insan. Sufting. Ba'dul insan katibun bil imkanil khas. La syai'a minal insan bi katibin bil imkanil